Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa sama-sama sore ini berkumpul dari siang tadi. Sama-sama insyaallah kita bersilaturahmi, kemudian kita mendengarkan nasihat-nasihat, kemudian motivasi-motivasi. Dan insyaallah untuk materi saya ini kita akan berbicara tentang harta haram dan belanja haram sebagai tantangan besar pengusaha muslim. Karena sekarang ini banyak sekali kita tergiur dengan harta yang haram. Begitu pula begitu mudah kita membelanjakan harta kita di jalan yang haram. Jadi berbicara tentang harta haram, kita hidup di zaman yang selanjutnya. Kita hidup di zaman yang serba penuh dengan tantangan, ya. Kemudian merupakan kenikmatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita hidup di dunia ini. Kita masih sampai detik sekarang ini kita bisa hidup. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Dan sebenarnya kita sedang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbenah diri. Kita diberikan kesempatan untuk berbenah diri. Sebagai pengusaha muslim, tidak hanya memikirkan tentang tentang dunia, tentang banyaknya harta, tapi juga harus memikirkan banyak hal. Kita bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW, hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus bertakwa kepadanya. Dan selanjutnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama untuk bersyukur kepadanya, kemudian bertaubat, kemudian kita bisa beristighfar. Ketika kita diberikan kenikmatan, kita wajib bersyukur. Kita wajib bersyukur. Apa sebenarnya arti bersyukur? Secara ringkas, syukur itu adalah menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Itu syukur. Mata, tangan, semuanya kita gunakan untuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Berarti apa? Banyak hal. Ibadah, harta termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita di sini, mohon maaf di situ ada 3 ya, bertaubat dan beristighfar. Kemudian yang kedua sebenarnya itu tulisannya bersabar. Nanti diganti itu bersabar. Ketika kita tidak sanggup menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita harus apa? Bersabar. Ujian Allah sangat besar, termasuk masalah harta. Kalau kita lihat harta ini adalah ujian, misalkan kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikitnya harta atau turunnya hasil, ya. Kita ketahui bahwa ujian harta itu adalah ujian yang bukan. Ujian harta di dalam syariat kita adalah ujian yang paling rendah. Ujian yang paling cetek kalau bahasa kita. Itu adalah ujian harta. Loh, jadi apa? Ada ujian yang lebih berat daripada ujian harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kalian akan benar-benar diuji pada harta-harta kalian, pada diri-diri kalian, dan juga kalian akan mendengar gangguan yang sangat banyak dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan juga orang-orang yang berbuat syirik. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Apabila kalian tattaqu, bertakwa dan bersabar, maka itu wajib dikerjakan seorang muslim. Coba saya berikan contoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan tingkatan yang pertama, yang paling rendah adalah harta.
Tingkatan yang kedua adalah tubuh, ujian pada badan tubuh kita. Ujian yang paling berat adalah ujian pada agama kita. Ujian pada agama kita. Saya mau beri contoh. Pak Rijal, harga matanya dihargai 5M. Nggak mau? Saya naikkan 10M. Nggak mau? Coba. Kita bisa memahami dari sini bahwa mata kita lebih berharga dari harta. Mata kita lebih berharga dari harta. Tangan kita, misalkan ada yang tangannya terputus ya, saya tukar. Siapa nama adek? Rado. Tangannya diputusin 1 sampai engsel, ditukar dengan 2M. Nggak mau. Ini menunjukkan bahwa harta itu tidak ada apa-apanya dengan tubuh kita. Jadi kita harus bersyukur. Yang namanya kalau kita masih diuji pada harta kita, itu masih rendah. Itu masih ujian-ujian yang sangat ringan. Masih ada ujian yang lebih berat, yaitu pada tubuh kita. Kemudian ada yang lebih berat dari ujian tubuh, yaitu ujian pada agama. Saya beri contoh. Ada seorang misionaris datang kepada kita, butuh biaya kita untuk bisa berobat, butuh biaya 100M. Datanglah misionaris tersebut karena dia tahu kita ini adalah orang yang terpandang, bisa bicara di muka umum dan bisa memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat. Dia menawarkan, saya bisa bantu kamu 100M. Saya akan obati kamu sampai ke Singapura, ke Eropa dan sebagainya, Jerman dan sebagainya yang memiliki rumah sakit yang top di dunia ini. Kami akan bantu berobat sampai selesai. Tapi satu syaratnya, kamu pindah agama ke agama kami. Apakah kita mau menerimanya? Tidak akan. Padahal itu kita sedang sakit. Ini menunjukkan bahwa agama lebih mulia dari badan kita. Maka kita katakan, kalau bicara masalah harta, kita sedang diuji masalah harta. Itu adalah ujian yang sangat rendah. Oleh karena itu, melalui pembelajaran ini kita bisa mengetahui. Jadi ini perbaiki ya, bersyukur, bersabar, kemudian bertaubat atau beristighfar. Ketika kita lalai bersyukur, tidak sanggup bersyukur, maka masih diberikan jalan yang ketiga, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bisa bersabar, ya Allah berat sekali ujian ini, masih ada, kita masih bisa yang ketiga, yaitu bertobat atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut slide-nya. Kemudian apa tujuan kita berbisnis dan mencari harta? Kembalikan semuanya itu pada tujuan kita diciptakan. Apa tujuan kita diciptakan? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil saya memahami isi khutbah Jumat. Dari kecil saya memahami khutbah Jumat, begitu pula di pengajian anak-anak TK, SD. Semua guru-guru mengatakan tujuan ibadah kita, tujuan hidup kita di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terus akan sama, para penceramah mengatakan seperti itu. Akan sama terus, tidak ada. Ya, jadi kita kalau sudah tahu ini, maka tujuan kita ini, maka kita harus melakukan segala hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan semua yang dibenci. Ini tujuan kita itu untuk beribadah, berbisnis pun untuk ibadah. Bagaimana kita berbisnis dan itu bernilai ibadah. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tahu tujuan kita ini beribadah, mau apa lagi di dunia ini kalau tidak untuk fokus ke arah sana? Bisa tidak kita punya harta tapi kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa. Kata Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kaya asal bertakwa.
Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik ya daripada kekayaan. Lebih baik dari kekayaan. Dan yang ternyata benar. Sehat lebih baik dari kaya. Banyak orang kaya membeli kesehatan, ya kan? Ya. Ya, coba saya pernah ketemu orang kaya, di belakangnya ini ternyata sudah besi semua. Apa namanya itu ya? Yang di tulang rusuknya ini ring semuanya penuh dengan pengganti tulang semuanya. Ya Allah, saya bilang alhamdulillah, saya bilang dia punya 25 perusahaan. Saya belum punya perusahaan, tapi saya punya punggung yang sehat. Alhamdulillah. Ya kan? Kemudian kata Rasulullah SAW, ingat di sini, wa tibun nafsi minan na'im. Dan jiwa yang tenang, jiwa yang nyaman, jiwa yang merasa bahagia adalah bagian dari kenikmatan. Ingat itu. Jadi bukan serta-merta pengusaha muslim itu memikirkan harta, tidak. Tapi dia harus mencari jalan-jalan bagaimana dia tentram, bagaimana dia sejahtera, bagaimana dia tenang. Ini nipu orang tidak akan tenang. Kalau nipu orang tidak akan tenang. Menjual sesuatu, ditalbis atau disembunyikan sesuatunya, ada aibnya, tidak jelaskan, tidak akan tenang. Memasukkan barang proyek dengan menyogok, tidak akan tenang. Berbisnis pakai riba, tidak akan tenang. Ya. Contohnya, ada orang pengusaha beli mobil baru, ya, yang harganya 600 juta. Dia paling takut ketemu ustaz. Ya. Takut pertanyaannya apa? Ini cash apa kredit? Iya kan? Nah ini, aduh, ada ustaz ini. Lihat mobil saya lagi gitu kan. Coba dia beli yang dia sanggup 30% DP. Berapa? Kalau 600 juta berarti sekitar 200 juta. Dia beli yang 200 juta aja yang sesuai dengan budget dia. Kan sudah dapat DP ya kan. DP-nya itu diganti dengan mobil baru atau mobil second yang harganya 200 juta. Selesai. Ketika ketemu ustaz, dari mana? Alhamdulillah cash ustaz. Ini yang 600 juta. Ada ustaz pakai mobil baru lagi gitu. Ini cash apa kredit? Takut dia. Kan gitu. Jadi ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pikirkan bagaimana kita bisa tenang. Karena banyak orang kaya ujung-ujungnya mencari ketenangan. Anaknya ada di Eropa, satu di Korea, satu di China, satu di Jepang. Ya, yang istrinya juga kadang bolak-balik. Ternyata berkumpul di mana? Video call. Untuk bisa berkumpul seluruhnya harus ke puncak Bogor atau ke Bali atau kemana, mengumpulkan seluruhnya harus dengan biaya yang sangat besar. Padahal apa? Padahal itu bisa dicari dengan simpel orang-orang di dusun sana. Ya tidak? Orang-orang di dusun sana setiap hari dia melihat anaknya berbakti, setiap hari dia melihat anak cucunya juga demikian. Padahal itu untuk mencari kebahagiaan ayyuhal ikhwan, itu lebih tinggi daripada kita daripada hanya menjadi orang yang kaya. Oleh karena itu kita ingatkan slide selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Begitu pula ayat qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Lanjut slide berikutnya. Apabila manusia lalai dengan tujuan ini, menggantikan tujuan dengan tujuan yang lain, seperti mencari dunia, rakus dengan dunia, maksud saya ini rakus dengan dunia, mengejar ketenaran, ingin biar dia jadi terkenal, memenuhi syahwat yang terlarang. Memenuhi syahwat maksudnya yang terlarang ya. Kalau dia syahwatnya halal ya tidak mengapa. Dan mendapatkan kedudukan tinggi, maka dia akan sangat mudah untuk berbagai cara, melakukan berbagai cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. Akhirnya dia berani untuk melakukan hal-hal yang diharamkan.
Ada teman kita yang sudah lama ngaji, dia mengatakan, Ustaz, saya sampai sekarang belum bisa terlepas dari riba. Ya, subhanallah. Ayo ikhwan, kalau kita ingin bangun bisnis, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, baiklah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangun dari buruk sangka kepada Allah. Tidak mungkin saya bisa berhasil kecuali dengan cara minjam di bank yang di sana ada ribanya. Tidak mungkin saya begini ada cara ribanya. Tidak mungkin saya begini. Itu namanya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Abdurrahman bin Auf, pertama kali datang ke Madinah. Beliau tuh ketika hijrah meninggalkan harta-harta beliau seluruhnya ditinggalkan. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan saya pasar. Pasar. Tunjukkan saya pasar. Jadilah saya ini tukang angkut-angkut dulu sebagai tahap awal untuk mengumpulkan modalnya. Ya. Akhirnya apa? Nabi SAW melihat beliau itu bawa barang yang itu khusus untuk orang yang sudah nikah. Loh, kok kamu bawa barang ini? Itu kan bukan kerjaannya jomblo ya. Ada kan barang-barang yang khusus dibeli orang yang sudah nikah, contohnya cobek ya, mungkin seperti itu. Kok kamu bawa ini? Tazawwajtu ya Rasulullah. Loh, saya sudah menikah ya Rasulullah. Loh, kok nggak diumumkan dan diadakan walimah? Aulim walau bisyah. Adakanlah walimah meskipun hanya dengan satu kambing gitu. Kambing ya. Jadi adakan walimah biar tahu semua orang kalau kamu sudah menikah. Jadi itu sunnahnya walimah. Akhirnya apa? Dikabarkan itulah orangnya yang dulu mengangkat di pasar. Sekarang kalau dia bersedekah maka dia 1000 dinar. Itulah orang yang tadinya dulu hanya sekadar mengangkat-angkat di pasar, sekarang hartanya sekian-sekian. Ternyata apa? Abdurrahman bin Auf, saya katanya bersedekah 100 dinar. 100 dinar. Nisab zakat itu 20 dinar. Nisab zakat mal itu 20 dinar. Ini 100 dinar. Berarti 5 kali lipat dari nisab zakat. Kalau sekarang 80, misalkan 80 juta, kalikan aja. Berarti 400 juta ya. Kalau saya bersedekah di pagi 100 dinar, sore jadi 1000 dinar. Bingung saya katanya. Saya bersedekah, saya buang harta ya, sedekahkan harta 100 dinar, sorenya jadi 1000 dinar. Ini Abdurrahman bin Auf tidak takut-takut untuk menginfakkan hartanya. Oleh karena itu ya ikhwan, slide selanjutnya, orang yang mengajar dunia, yang rakus terhadap dunia. Slide selanjutnya. Apa ujung-ujungnya orang yang rakus dunia, mengejar-ngejar dunia? Yang pertama, dia akan gelisah dan tidak pernah berhenti, tidak pernah tenang. Punya belasan truk, padahal kan gampang ya, punya belasan truk, malam-malam jam 11 malam nungguin truknya datang semua. Pas sudah datang semua dikunci, baru dia bisa tidur. Ya Allah, apa sulitnya bayar satpam, ya kan? Apa sulitnya beli GPS biar orang lain yang ngurus begini? Kenapa? Kekhawatiran yang terlalu besar terhadap harta menyebabkan dia gelisah. Kalau kita kan, kalau bukan harta kita ya selesai, itu bukan takdir kita. Berarti kalau misalnya dicuri atau lari, itu takdir saya, biasa aja. Nanti saya cari lagi. Allah kalau berikan saya mobil baru lagi akan diberikan oleh Allah. Kan santai aja. Ini gelisah sekali, padahal sudah punya berapa belas truk. Bukan malah menjadi tenang hidupnya, padahal saya katakan kita mencari ketenangan, ketentraman. Kemudian yang kedua, keinginan dan nafsu dunia yang tidak pernah berujung. Nabi SAW pernah menggaris 1, 2, 3. Yang garis yang pertama ini kamu. Garis yang kedua ini adalah ajal kamu. Dan garis yang ketiga ini adalah amaluka. Amaluka itu maksudnya apa? Angan-angan kamu. Maksudnya apa? Sebelum terpenuhi semua angan-angan kamu itu pasti mati. Jadi apa yang kita inginkan?
pendekkanlah kematian kita. Maksud kita apa? Kita bayangkan, kita tidak akan menyelesaikan semua angan-angan kita itu, tapi kita harus mempersiapkan yang datangnya apa? Kematian. Bisa jadi kita meninggal lebih cepat, ya, lebih cepat. Mungkin bisa jadi nanti sore kita meninggal atau nanti malam kita meninggal, tidak tahu. Jadi itu kita harus mempersiapkan dulu kematian ini sebelum kita memiliki angan-angan yang panjang. Kemudian yang ketiga, kepusingan yang selalu menyertai. Pusing kepala saya, masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Benar kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu menjadi tekadnya, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'alal faqra baina ainaihi, dan Allah jadikan kemiskinan berada di antara dua matanya. Walam ya'tihi dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah ditulis dunia kecuali tidaklah dunia itu datang kepadanya kecuali yang dituliskan untuknya. Maksudnya apa? Kalau kita tekad kita itu selalu dunia, Allah cerai beraikan urusan kita. Bingung, pusing kepala kita kalau misalkan niat kita, tekad kita ini untuk mengejar dunia. Kemudian apa? Mata kita itu, di antara mata kita ada kemiskinan. Kalau kita melihat ke sini, kita lihat orang punya sawah, saya tidak punya sawah, ya Allah miskinnya saya. Kita punya mobil, ketika melihat orang lain punya mobil yang lebih bagus, ya Allah miskinnya saya. Ketika kita sudah punya rumah tipe 100, melihat orang punya tipe 500 misalkan, aduh gak ada apa-apanya rumah saya ini. Akhirnya apa? Dia ketika melihat ke atas menganggap dirinya selalu miskin. Itu maksudnya. Kenapa? Niatnya selalu untuk dunia. Ya, kemudian selanjutnya kekhawatiran akan hilangnya harta. Terus merasa khawatir akan hilangnya harta. Di akhirat itu ada orang yang berteriak, Mali, mana hartaku mana? Malaka min malik, engkau tidak mendapatkan bagian dari hartamu illa ma akalta fa afnaita, kecuali yang engkau makan kemudian engkau buang. Wa ma labista fa balaita, yang engkau pakai kemudian dia menjadi lusuh, tidak dipakai lagi. Kemudian yang ketiga, wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang engkau sedekahkan dan engkau biarkan, lupakan. Engkau lupakan. Jadi itu yang kekal adalah yang kita sedekahkan. Nah, ini kekhawatiran terhadap harta. Kemudian yang terakhir, takut bersedekah. Orang yang cinta dunia itu mikir-mikir, kalau sedekah, ya Allah ini gimana nih, saya mau bersedekah nanti berkurang harta saya. Kalau orang yang mengharapkan akhirat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tanggung-tanggung untuk bersedekah. Yang penting nafkah saya cukup. Saya bersedekah misalkan 10% dari kelebihan harta. Misalkan kita nafkah kita ya butuh sekian juta, misalkan setiap bulan butuh sekian juta. Berarti ada kelebihan. Nah, dari kelebihan ini hitunglah. Misalkan 10% kita sedekahkan tiap bulan. Setelah sudah istiqomah, wah, masa cuma 10%, naikkan lagi misalkan 20%. Sampai merasa biasa sekali 20% itu naikkan lagi 30%. Naikkan lagi dari kelebihan harta kita. Itulah bagaimana Abdurrahman bin Auf 100 dinar sorenya menjadi 1000 dinar. Allah langsung ganti kontan di dunia. Kemudian selanjutnya kemudian tantangan besar bagi seorang muslim itu, pengusaha muslim itu dua, yaitu bagaimana dia mendapatkan harta dan untuk apa digunakan. Tidaklah bergeser, kata Rasulullah SAW, kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang, di antara disebutkan an-malihi min aina iktasaba wa fima anfaq, dari mana dia dapatkan hartanya dan untuk apa dia gunakan. Apakah untuk hal yang diharamkan atau tidak? Contohnya, pergi ke kolam pemancingan, bayar
masuk kemudian ikut lomba ya. Nah, itu kan judi. Itu judi itu. Atau menggunakan harta dan untuk hal-hal yang haram. Misalkan auzubillah min dzalik, berzina, auzubillah min dzalik, atau melakukan hal-hal yang diharamkan. Begitu pula, nah ini dua tantangan pengusaha muslim ini, bagaimana mendapatkan harta, untuk apa harta itu digunakan. Selalu menjadi prinsip kita. Kemudian slide selanjutnya, mendapatkannya harus dia yakinkan mendapatkannya dengan cara yang halal, menggunakannya juga hanya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip seorang muslim ya, prinsip seorang muslim. Jangan sampai kita, contohnya saya pernah dapatkan cerita ya, ada orang jualan narkoba, sama jualan narkoba sudah salah, jualan narkoba. Ternyata itulah bagaimana harta tidak dijadikan berkah. Dia menghasilkan, kadang jualan narkoba, sekali jualan bisa untung 20 juta. Ya, kalau dia transaksinya 10 kali dalam sebulan, berapa itu hartanya? Tapi ternyata dia itu selalu membeli hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya burung yang menang lomba karena suaranya itu 2 jutaan, ya kan? 2 jutaan, 3 jutaan, bahkan lebih. Burung bagus, masa kandangnya jelek? Akhirnya beli kandang yang ratusan ribu, yang setengah jutaan. Masa makanannya cuma dikasih ini, belikan jangkrik, belikan ini, makanan burung yang mahal. Akhirnya sudah sampai 5 juta hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian satu lagi, hartanya dia belikan ayam jago. Udah ayam jago yang menang. Ya, kalau ayam jago biasa 300-400 ribu. Tapi kalau sering menang dalam diadu di sabung ayam, harganya mahal. Sama juga, beli ayam, beli kandangnya, beli makanannya dan sebagainya, semuanya itu sia-sia. Kemudian dipakai hura-hura, dipakai untuk minum-minum dan sebagainya. Akhirnya 20 juta itu, loh kok habis ya uang saya? Tidak berkah. Ya, tidak mendapatkan keberkahan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ingatkan slide selanjutnya, bahwasanya akan datang zaman, ya'ti 'alan nasi zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang zamannya, dan ini sudah datang zamannya nih, seorang tidak peduli lagi apa yang dia ambil, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Padahal di dalam syariat kita boleh berpindah kepemilikan dari seorang ke orang lain hanya dengan sebab syar'i yang diperbolehkan. Jual beli misalkan dengan saling ridho, atau hadiah, atau warisan, atau wasiat dan sebagainya, cara-cara yang diperbolehkan di dalam syariat. Dan di sini saya katakan, ya'ti 'alan nasi zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu. Tidak peduli lagi orang caranya halal apa caranya halal. Jualan balem, getah, karet. Aduh, ini hasilnya segini, ditambah batu, ditambah apa lagi? Ditambah tepung atau apa agar menjadi lebih berat. Terus yang tokenya juga injak-injak. Beratnya sebenarnya 40 kilo. 30 kilo lah ini. Dikurangi lagi, nipu juga dia. Masya Allah. Enggak yang petaninya, enggak yang pembelinya, sama-sama penipu. Ini banyak di dunia ini, banyak penipu. Katanya bahkan ada, kalau bisa tidak menipu, kenapa tidak menipu gitu ya. Ini gawat ini. Kalau bisa tidak menipu, kenapa tidak menipu? Ini hati-hati nih. Seorang muslim harus punya prinsip. Dulu saya selingan saja, pernah disupirin dari bandara ya, menuju ke pelaju rumah bapak.
Bapak ini ikut aliran apa? Muslim, saya bilang. Muslim yang ikuti Al-Quran Sunnah. Oh ya, bukan ini, bukan itu ya? Bukan, saya Muslim. Saya bilang, Pak, katanya sambil nyopir, saya ini dulu mantan preman, mantan pencuri. Oh gitu. Saya punya prinsip, tidak boleh ada hari kecuali saya mencuri di sana. Pokoknya setiap hari harus ada yang dicuri walaupun ringan. Itu sudah menjadi prinsip saya, prinsip hidup saya dulu. Kalau dia tidak mencuri, gagal tuh. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Ternyata saya bilang dalam hati saya, ada manusia seperti ini ternyata. Gitu ya. Punya prinsip pokoknya haram. Aneh gawat. Punya prinsip pokoknya haram. Kemudian selanjutnya dalam menggunakan harta. Kata Rasulullah SAW, Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Sesungguhnya ada para lelaki yang menggunakan harta Allah dengan tidak benar, neraka diperuntukkan untuk mereka di hari kiamat. Jadi di sini ada dua tafsiran, mengurus harta sedekah atau zakat kemudian dia berkhianat, atau secara umum semua harta yang Allah titipkan dia gunakan dengan tidak benar. Nah, di sini banyak apa ancamannya, falahumun nar yaumal qiyamah. Untuk mereka itu adalah neraka di hari kiamat. Kemudian slide selanjutnya, apa kewajiban kita agar kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan. Yang jelas kita harus belajar. Pengusaha muslim harus mau belajar. Bahkan Umar bin Al-Khattab mengatakan la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Diriwayatkan dengan berbagai macam lafaz, tidak ada yang boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang telah mendalami ilmu agama. Kenapa? Karena bisa jadi dia terjatuh pada riba, pada gharar, ketidakjelasan tanpa dia sadari. Selanjutnya di sini kita ingatkan beberapa dampak dari harta haram sekilas saja, karena ini pembahasan khusus kalau pakai dalil. Yang pertama, dia akan dimasukkan ke dalam neraka meskipun mencurinya hanya sedikit. Yang kedua, umat Islam akan ditimpa kehinaan jika dia terus menerus dalam mencari rezeki dengan cara yang haram, maka kehinaan itu didapatkan oleh kaum muslimin. Kemudian pemakan harta haram telah mengikuti bujukan setan. Kalau sudah mengikuti bujukan setan, mudah untuk disesatkan lebih jauh lagi oleh syaitan. Oleh karena itu kita harus punya prinsip, harta kita adalah harta halal, dan kita yakini musuh terbesar kita adalah siapa? Syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah bagi kalian aduwwun mubin, musuh yang benar-benar nyata. Kemudian orang tersebut telah membanggang dari perintah Allah dan menjadi sebab tidak dikabulkannya doa. Menjadi sebab tidak dikabulkannya doa. Nauzubillah min dzalik. Kita mungkin berdoa, ya Allah jadikanlah anak saya anak yang soleh, solehah, tapi ternyata dia sendiri memakankan kepada anaknya, kepada dirinya dari harta yang haram. Ya Allah, nikahkanlah saya dengan istri yang soleh, solehah. Ada yang belum nikah? Ada ya? Apa? Belum 2 kali. Masih bisa ya. Ya agak jelas. Sudah nikah semua? Sudah nikah semua ya? Alhamdulillah ya. Salah. Rijal? Salah. Ada yang disimpan? Uang disimpan di bank ya. Lanjut, keutamaan untuk ilmu. Jadi kita penting mengingatkan, jam berapa ini? Masih setengah jam lagi, oke. Keutamaan untuk ilmu. Jadi kita perlu semangati ya, bahwasanya hidup kita ini, kata Nabi SAW, sebentar, ini ada nanti saya sebutkan. Hidup kita ini bukan hanya untuk berdagang, bukan hanya untuk berusaha, bekerja, tidak. Tapi ada hal-hal lain. Termasuk di dalam muamalah kita harus tuntut ilmunya,
minimal ya memang tidak harus, mungkin para ustadz yang ngapal dalil, ngapal ayat ya kan, tidak harus seperti itu. Tapi minimal kita tahu batasan-batasan Allah di dalam jual beli, di dalam muamalah. Kita tahu batasan-batasan Allah, mana yang halal, mana yang haram, sehingga kita tidak terjatuh pada yang haram. Ketika di Jakarta di suatu hotel yang diadakan Yaga TV waktu itu, ada seorang pegawai bank curhat. Setelah majelis yang pertama di Sabtu, saya hari Ahadnya ngisi, Ustaz, saya ini kerja di bank konvensional. Saya baru tahu apa yang saya lakukan ini salah. Jadi mungkin dia memang kelihatan artinya kurang belajar ya, memang dari penampilannya juga mungkin jauh dari agama. Bagaimana nih? Tobat, berhenti. Akhirnya dia putuskan di majelis itu juga, insya Allah saya akan berhenti dari bank konvensional. Kenapa? Setelah belajar dia mendapatkan peringatan. Setelah dia belajar mendapatkan peringatan. Tapi yang parah ini sudah tahu hukumnya masih digeluti. Ada seorang, saya juga punya kenalan. Contohnya saja, calon mertuanya waktu itu calon bilang, ya kamu kan begini, saya nikahkan kamu, tapi nanti kamu ya cobalah berhenti dari bank konvensional. Tapi sudah bertahun-tahun punya anak, tidak keluar juga. Kenapa? Tunjangannya ditambah, gajinya tambah besar, naikannya ditambah juga, jabatannya. Akhirnya apa? Aduh, dana pensiun ini, bikinnya sudah dana pensiun. Kalau sekarang kan 5 kali lipat ya. Mikir dana pensiun, mikir ini, ya Allah. Coba ketakutan. Kalau orang sudah rakus dunia, yang ada itu ketakutan dan ketakutan. Padahal Abdurrahman bin Auf, para sahabat yang lain juga ketika ke kota Madinah apa? Dia hanya untuk Allah dan Rasulnya. Ya, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu ini adalah jalan. Kita tahu jalan bagaimana menuju surga. Kita ketahui dunia itu terlaknat. Kemudian yang ketiga, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan ilmu itu lebih penting daripada keutamaan beribadah sunnah. Ya. Coba kita lihat slide yang berikutnya. Yang pertama, jalan menuju surga. Kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menapaki jalan, dia menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Ini kayak ritme saya lebih cepat ini. Saya biasanya ngisi lambat ya. Tapi karena waktunya tinggal dikit. Belum tanya jawab lagi ya. Jadi ritmenya saya cepatin. Jadi kalau mau masuk surga, pengusaha masuk surga harus mau belajar menuntut ilmu. Jadi tahu cara yang tercepat masuk surga itu bagaimana. Jangan sampai penyesalan itu banyak ya. Ustaz, saya sudah terlanjur begini, saya sudah terlanjur begitu, saya telah terlanjur begini begitu. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya penyesalan yang mendalam ya. Kemudian yang selanjutnya, dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat kata Rasulullah SAW. Mal'unun ma fiha, semua yang ada di dalamnya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma wala, dan yang berhubungan dengannya, wa aliman wa muta'alliman, orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Dari situ. Jadi apa? Kalau tidak mau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berzikir. Nah, di sini lo bekerja di sini mana? Karena ada berilmu, orang yang belajar ilmu. Sekarang bekerja di mana? Jadikan pekerjaan seharian kita itu sebagai zikir. Bisa. Contohnya ada yang jual keripik tadi ya, zikir. Saya niatkan insya Allah kalau saya untung ya, maka di sini di jalan lintas ini yang belum ada masjidnya, saya akan bangun masjid. Ini kasihan nih ustadz-ustadz di pondok pesantren, masa anaknya banyak tapi
penghasilannya sekian. Mereka itu tidak minta-minta. Beliau-beliau itu tidak minta-minta, tapi harusnya orang kaya yang perhatian. Ya tidak? Salah. Saya pernah mendapatkan marbut. Contohnya saya mendapatkan marbut. Gajinya dulu tuh 200.000 tahun 90-an lah, 90 berapa lah, 200.000 waktu itu. Dibilangnya seperti ini, Bapak kalau mau ini ke pasar lah, ke toko saya, ke warung saya, nanti ya adalah dikasih. Bapak tinggal mampir-mampir ke warung ini, insya Allah nanti banyak yang ngasih. Dalam hati saya kok ada gitu ya, kayaknya ada kesalahan dari perkataan orang tua itu kepada marbut masjid. Ternyata benar. Seharusnya mereka itu bisa hidup mulia tanpa minta-minta. Ini malah kita suruh datang. Kalau mau bantu itu kita yang datang. Ya kan? Kalau mau bantu kita yang datang. Seperti itu. Ada seorang ustadz di Jogja. Jadi ada orang kaya, katanya crazy rich ya, kata sangat gila kayaknya katanya. Dia bilang, Ustadz tolong disampaikan ke para ustadz kalau beliau mau ini sedekah saya, nanti datang ke rumah. Akhirnya didengar sama ustadz senior. Wah, ini nggak benar ini. Dinasihati sama ustadz senior. Akhi katanya, saudaraku, kamu itu kalau kayak gitu mempermalukan ustadz, katanya. Mempermalukan. Itu namanya mereka harus ngemis ke antum. Yang butuh untuk disalurkan harta itu siapa? Ya, ini harus terbalik. Bukan orang miskin yang butuh harta. Mereka itu tidak akan mati. Allah yang tanggung rezekinya. Justru orang kaya itulah yang butuh disalurkan hartanya di tempat yang tepat. Ya tidak? Ini sudah ada tempat yang tepat, salurkan. Tanpa perlu mereka minta, salurkan. Masya Allah. Makanya begitu juga kalau galang-galang donasi, ngapain minta-minta? Enggak usah, tawarkan saja. Kalau mau silahkan, enggak silahkan. Orang lain yang akan ngisi. Kan seperti itu. Ayo kita bangun masjid. Ayo bangun masjid. Ini ngemis-ngemis. Oh, tolong minta ini. Enggak perlu. Kenapa? Karena sekarang kita sedang memfasilitasi tuh orang-orang berduit untuk bersedekah. Ya, seperti itu ya ikhwan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jadi bisa kita niatkan. Ada seorang dokter, kakak kelas saya, Ustadz ini kan menjadi budak dunia ini berat ya katanya. Tapi kan satu sisi kita harus profesional dong dalam bekerja gitu kan. Tepat waktu, kemudian etos kerja kita luar biasa, kemudian profesional dalam menjadi dokter. Iya, saya bilang iya. Nah, bagaimana kita mengetahui kita ini budak dunia atau tidak, kata beliau. Saya katakan, apa tujuan mencari harta tersebut? Untuk apa harta tersebut digunakan? Itulah kita tahu apa kita ini menjadi budak dunia atau tidak. Kalau misalkan ya, yang laki-laki tujuannya memperbanyak mobil. Nah itu Bu, laki-laki gitu Bu ya. Yang ibu-ibu tujuannya memperbanyak emas, perhiasan gitu kan. Nah, tujuannya apa? Kita tahu niat kita mencari dunia atau tidak dari tujuan kita membelanjakan harta itu untuk apa. Ya, tujuan kita membelanjakan harta itu untuk apa? Seperti itu. Jadi tidak jadi masalah kalaupun kita mendapatkan harta yang banyak, tujuan kita juga besar. Makanya sering kalau di Jakarta kita kumpul sama teman-teman pengusaha. Bapak, ada yang mau sedekah 2M? Saya habiskan 2 menit, saya habiskan, saya bilang. Ada yang mau 1 triliun sedekah? Saya habiskan, beri waktu saya 10 menit. Kenapa? Butuh ngetik masalahnya ya. Butuh ngetik di WA sekarang. Tinggal enter, gampang gitu. Menghabiskan 1 triliun itu untuk jalan-jalan kebaikan itu sedikit. Ya, tapi apa? Kita tidak melihat jumlahnya. Apapun yang kita sedekahkan, ya seperti tadi, kalau mau bersedekah dari kelebihan harta kita, dari nafkah kita, lihat, latih diri kita
mungkin 10% dulu. Kalau biasa, aduh masa cuma 10%, naik 20%, nanti akan terus meningkat. Dan itu ternyata secara psikologis, pengusaha muslim, semakin dia memberikan manfaat kepada orang lain, dia semakin semangat untuk apa? Mencari harta untuk orang lain. Imbasnya apa? Dia terkena imbasnya. Apa imbasnya? Ketika dia butuh truk ini, aduh mau nyalurkan sesuatu, butuh truk, dia beli truk, dipenuhi. Waduh, kayaknya rumah saya ini kurang besar. Saya ingin open house itu bukan hanya pas bulan 1 Syawal, 2 Syawal. Open house itu saya inginnya tiap hari. Akhirnya apa? Dia berdoa, ya Allah, berikan saya rumah luas, lapangan luas, ruangan penyambutan tamu luas. Saya mau open house tiap hari. Mulia tidak niatnya? Mulia. Mau open house tiap hari, siapapun boleh. Orang kaya, orang miskin datang, silahkan. Jadi bukan hanya orang miskin yang datang, orang kaya, orang miskin silahkan. Saya mau open house. Karena keutamaan memberikan makan itu sangat besar. Kenapa? Akhirnya apa? Dia berbisnis pun tidak main-main. Ya, ada niat-niat besar. Ketika misalkan ini orang-orang kaya ini, kalau dia tidak orang kaya itu, maka saya sarankan ayo ikhwan, bergabunglah dalam kegiatan-kegiatan yang pertama pendidikan, ibadah, dakwah sosial. Pendidikan, ibadah, dakwah sosial. Kalau pendidikan kan jelas ya, sekolah-sekolah, pondok-pondok. Ibadah jelas ya, masjid contohnya kan. Dan seterusnya kemanusiaan ya, sosial. Apa yang kita punya itu rasanya nggak ada apa-apanya. Kenapa? Ketika kita bergabung di suatu yayasan, ya Allah, ternyata daftar orang miskin itu bejubel. Ini baru satu desa. Kalau saya sedekahkan 100 juta, yang ini orang miskinnya 1000, mereka cuma dapat 100 ribu. Wah, nggak bisa hidup dia nih. 100 ribu 1 bulan nggak cukup. Saya ingin menanggung semuanya. Akhirnya apa? Harus meningkatkan usaha saya. Untuk siapa? Untuk mereka. Allah akan cukupkan. Bagian-bagian dunia ini Allah akan cukupkan. Apalagi yang kita cari selain ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, ya kan? Itu kan yang dicari, ya? Itu yang dicari. Baik. Kemudian ya ikhwan rahimani rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Dunia dilaknat sudah, keutamaan ilmu lebih penting dari keutamaan beribadah. Maksudnya apa? Ibadah yang wajib sudah selesai, yang haram sudah ditinggalkan. Nah sekarang ada ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah. Nah di sini kita menuntut ilmu. Inna fadlal ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih saya sukai daripada keutamaan ibadah. Maksudnya ibadah-ibadah yang sifatnya tambahan. Kenapa? Sangat sedikit sekarang ini orang yang mau belajar dengan baik. Dari seluruh pengusaha, ya tadi kan sebenarnya Pak Darman, sebenarnya kalau di Jakarta, di Jogja ya, kita kan mengundang pengusaha nih. Mengundang pengusaha. Tidak mengapa kita sewa hotel, bikin panitia, ya kan? Kemudian kita tempatkan yang baik, mereka bayar pun no problem. No problem. Jadi masalah tidak perlu tergantung sama pemerintah, nggak perlu. Kalau rekan-rekan kita ini bayar sekian ratus ribu, insya Allah mau. Bahkan nanti kita bisa di Jakarta itu ya, orang kaya itu kalau di masjid sulit datangkan mereka duduk di masjid itu sulit. Tapi ketika kita promosi di hotel ini bayar sehari 1,5 juta, laju. Jadi makanya kita ketika hadir di pelatihan-pelatihan seperti ini, jadi apa? Yang kita lihat banyak orang-orang yang masya Allah
agamanya pun masih dari nol, gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Agamanya tuh memang betul-betul dari nol. Tapi mereka apa? Memiliki prestis. Nah, seperti itu. Jadi kalau mengadakan acara seperti ini, mungkin sama ya Pak Uyung gitu kan, insyaallah kalau bisa kerjasama lagi, insyaallah kita bisa ini kan dan jaring lebih banyak lagi. Dan saya katakan ya namanya pemerintah sebagai rekan, tapi kita tidak tergantung kepada mereka, insyaallah. Ya 1,5 juta. Bahkan kalau yang pelatihan yang kursus yang kami adakan 16 kali pertemuan dan 16 minggu itu bayarnya 6 jutaan, banyak yang mendaftar, ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya keberkahan harta halal. Coba lihat di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Para lelaki yang perniagaan dan jual beli tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat. Kalau azan zuhur berkumandang belum selesai, nah ceklah di situ cinta dunia apa tidak. Allahu Akbar. Ayo tanggung hati-hati tuh. Hati-hati. Padahal kan sudah kita pelajari dari kecil. Ketika kita mempelajari iman kepada takdir, rezeki sudah ditanggung Allah, tidak berkurang, tidak bertambah. Kita mati akan sempurna rezeki kita, kan gitu. Nenek moyang kita sudah bilang kayak gitu. Ya, ini masih menomorduakan ibadah, padahal itu ibadah wajib. Nah, di sini para sahabat bersiap-siap sebelum datang waktu sholat, mereka sudah bersiap-siap untuk beribadah. Ternyata ini resep mereka. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka itu takut terhadap suatu hari di mana hati-hati dan penglihatan mereka menjadi goncang, ketakutan. Itu hari kiamat nanti. Kemudian keberkahan harta yang halal berikutnya, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan saling menjelaskan, burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi mereka berdua pada jual beli mereka berdua. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Apabila mereka itu berdusta, saling menyembunyikan, akan dihapuskan keberkahan jual beli mereka berdua. Apa yang dimaksud harta yang berkah? Baik, langsung lanjut. Kalau mau tahu keberkahan pada harta kita, yang pertama selalu mendatangkan kebaikan. Kalau kita masih dengan harta kita bermaksiat, berarti di situ ada ketidakberkahan. Hati-hati. Ada ketidakberkahan pada harta kita. Karena harta yang berkah itu selalu mendatangkan kebaikan. Kita gunakan untuk kebaikan. Bukan seperti tadi harta yang tidak berkah, seperti tadi beli ayam jago harganya jut-jut. Beli ini jut-jut juga karena penghasilannya apa? Dari jual narkoba, gitu kan? Kemudian yang kedua, yang namanya berkah dalam harta itu, harta tersebut terus menerus. Jadi yang pertama, dia mendapat keberkahan. Keberkahannya itu terus menerus dia dapatkan. Seiring waktu berkah dapat terus. Yang ketiga, semakin bertambah keberkahan harta tersebut. Dia sudah mengurus, dia niatkan harta saya ini saya untuk mengurus satu anak yatim. Ternyata berkembang zaman jadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi 10. Bertambah terus orang yang dia urus dengan hartanya. Ini namanya harta yang berkah. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, di sini ada pembahasan masalah fikih. Ya, tapi waktunya kayaknya tidak memungkinkan, tapi kita baca saja ya. Kita usahakan bisa membacanya. Nanti penjelasannya mungkin ya Ketua KPM Yoku pada pertemuan yang lain kita dalami ya. Yang pertama, hukum asal akad-akad dan syarat-syarat adalah boleh
kecuali yang ada dalil yang melarangnya. Al-aslu fi syurut wal uqud al-ibahah. Hukum asalnya boleh. Semua jenis muamalah jual beli itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua, syariat Islamiyah sangat memperingatkan akan bahaya riba dengan segala jenisnya. Meskipun dia itu boleh ya hukum asalnya, tapi kalau masalah riba ini sangat ditekankan bahayanya. Dan juga hal-hal yang kecil. Apa sih kita menurut kita? Apa sih hikmahnya kok nggak zahir ya? Nggak tampak hikmahnya kok diharamkan? Kok tidak tampak? Itu pun harus berhati-hati. Kemudian selanjutnya, yang dianggap dalam akad dan syarat-syarat adalah makna hakiki, dan maksud yang ditujukan bukan sekedar lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk. Contohnya riba dinamakan dengan bunga. Cobalah bank itu, coba ya, bank itu jangan namakan jangan namakan bunga, karena bunga itu kan sesuatu yang indah gitu ya, gitu kan? Bunga itu indah gitu. Ini bunga masalahnya, coba namakan riba gitu. Coba, oh di bank ada riba, deposit sekian, ribanya sekian. Coba, orang itu pasti akan mundur. Cuma itu pengalabuan. Begitu pula di lembaga-lembaga keuangan yang bernama syariat juga, yang belum syariat, menamakan dengan faidah, pakai bahasa Arab tapi masih riba juga. Ini juga perlu berhati-hati. Kemudian beberapa pembahasan fikih, jual beli diharamkan karena 5 sebab utama ya. Barang yang ditransaksikan itu haram, riba, ada gharar, ketidakjelasan, ghaban atau khidah, itu artinya penipuan. Kemudian hal-hal yang bisa mengantarkan ke yang haram. Ini juga butuh penjelasan panjang. Ternyata selanjutnya, selain kita mempelajari jual beli yang diharamkan, kita ternyata harus membahas juga permasalahan fikih yang lain. Tidak cukup dalam bermuamalah harta, ternyata banyak hal yang berhubungan dengan itu dan butuh belajar secara intensif. Ini saya sebutkan beberapa bab saja yang menjadi permasalahan. Contohnya sewa menyewa. Ini kan bagaimana fikih sewa menyewa, barang gadaian, hak memilih, valuta asing, perkreditan bagi hasil. Ini bagi hasil sudah disebutkan juga tadi ya, beberapa syirkat atau syarikat, pengalian hutang, jaminan-jaminan, peminjaman, bagaimana hukum peminjaman, bagaimana hukum barang temuan. Ini semuanya butuh dan saling berkaitan. Oleh karena itu pada ujungnya kata Umar bin Al-Khattab, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Tidak ada yang berjual di pasar kami kecuali orang yang telah belajar agama. Akhirnya tutup. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini adalah salah satu penyampaian dan tidak ada paksaan untuk menerimanya, tapi kita wajib menyampaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kita bisa beristiqamah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya duduk ya. Barakallahu fikum. Pak siapa? Usaha apa Pak? Tugino. Pak Tugino, Masya Allah. Usahanya dagang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita yang sering kami dengar dan kami baca dan berulang-ulang bahwa seorang yang ada dengan Ustaz menceritakan keluhan, kehidupan dan lain sebagainya. Jawaban Ustaz itu hanya satu, perbaiki sholat subuh. Kami tanyakan, nampaknya untuk pengaruh sholat subuh. Mohon pencerahan kembali biar lebih jelas. Masya Allah. Sebenarnya beliau ingin memberikan kunci lah ya, dan jawaban itu sebenarnya kurang menyeluruh saya katakan. Tapi beliau ingin mengajarkan kunci yang banyak orang lalai. Ya, asyaddu shalah 'alal munafiqin, salat yang terberat untuk orang-orang munafik,
salatul isya was subh, salat isya dan salat subuh. Kalau salat isya, kenapa? Salat isya itu tidak ada lampu dulu. Jadi kalau orang-orang munafik, nggak ketahuan kalau mereka tidak salat berjamaah di masjid, tidak ketahuan mereka. Adapun salat subuh itu berat. Kenapa? Bangun. Subuh adalah bangun yang berat untuk orang-orang munafik. Nah, jadi ketika sudah bisa membuang kemunafikan, salah satu kemunafikan di dalam tubuh kita, maka insya Allah ya akan terbuka jalan-jalan kebaikan yang lain. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya, ya, dan memberikan rezeki kepadanya dari jalur yang tidak dia sangka-sangka. Jadi kita katakan memang salat subuh itu ya sangat berat untuk dilakukan untuk pemula. Baik. Tetapi kita katakan harus dia coba terus salat subuh. Kalau bisa salat subuh, insya Allah salat lima waktunya akan bisa semuanya, insya Allah. Ya, kalau bisa salat subuh, maka insya Allah salat yang lainnya lebih mudah. Jadi beliau kita katakan beliau itu membukakan jalan yang mudah saja, ya. Dan sebenarnya kalau yang umumnya adalah apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa. Cuma kan kadang orang bilang bertakwa kadang bingung apa hakikatnya itu. Nah, di sini yang paling berat itu salat subuh. Apalagi kalau misalkan kita usahakan agar salat itu untuk laki-laki ya berjamaah di mana? Di masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu salatnya di masjid, para sahabatnya juga demikian. Adapun wanita maka sholatnya di rumah. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis penutup itu disebutkan tidak ada yang berjualan di pasar kami kecuali orang-orang yang terus belajar. Iya. Nah, kalau untuk kami sebagai pengusaha muslim sendiri, mulainya dari mana dulu? Baik. Yang pertama, alhamdulillah ini kan banyak yang muda-muda, ya kan. Untuk materi tentang dasar-dasar jual beli itu alhamdulillah fadlillah ta'ala sudah banyak menyebar di internet. Di pengusahamuslim.com juga ada, ya kan, e-book dari para ustadz kita juga menyebar, alhamdulillah, ya. Jadi pertama pelajari dulu dasar-dasar yang 5 tadi. Yang 5 tadi itu dalami dulu. Riba, gharar, penipuan, kemudian hal-hal yang bisa menjuruskan kepada yang haram. Kalau barang-barang yang haram kan sudah kita pahami ya, tinggal kita lihat fatwa ini halal apa haram kan, seperti itu. Tapi masalah riba harus belajar, masalah gharar harus belajar juga. Begitu pula masalah ghaban, apa saja masuk ke dalam ghaban, penipuan, ini harus juga dipelajari. Jadi itu dulu yang dipelajari. Nah, setelah itu kaitannya dengan yang lain seperti sewa menyewa. Untuk kasus-kasus seperti itu, kalau kita ragu, maka langsung tanyakan kepada ustadz. Kalau kita ragu, tanyakan kepada ustadz. Seperti itu. Jadi minimal punya dasar-dasar fikih, ya, muamalah, barulah ya terjun ke pasar. Kalau dulu itu pasar, dulu kan ada pasar di Madinah. Cuma Rasulullah SAW membuat pasar baru yang diurus oleh kaum muslimin, sehingga dia itu posisinya kalau kita ngarah ke kiblat Masjid Nabawi itu sayap kanan dari Masjid Nabawi sekarang ini, itu posisi dulu pasar di zaman sahabat Nabi itu diciptakan Nabi SAW, dan di sana Nabi SAW buat aturan, ya, buat aturan-aturan. Kemudian pada saat Nabi kan SAW beliau yang mengatur, ya. Nah, pada saat Umar banyak orang masuk Islam. Tapi untuk yang berdagang di pasar haruslah orang yang sudah belajar. Nah, seperti itu. Nah, zaman sekarang ini tambah lagi kita berniaga tidak hanya offline, berdagang juga secara online. Ini juga tambah permasalahan baru yang dulu di buku-buku fikih belum ada, tapi alhamdulillah para ulama itu sigap, para ulama dunia sigap. Kalau tidak fatwa perorangan yang kita dapatkan, maka
fatwa berikutnya adalah fatwa secara jama'i, yaitu berkelompok seperti kalau di kita MUI gitu ya, atau Dewan Fatwa Al-Irsyad, atau Muktamar Muhammadiyah mungkin seperti itu, dan yang lainnya dilakukan secara apa? Secara organisasi. Ini lebih baik fatwa yang dibangun dengan organisasi itu lebih baik daripada fatwa sendiri. Tapi dengan syarat memang orangnya terpilih ya, bukan sembarangan. Silakan, ada lagi? Silakan. Bagus ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sudah kita senggol-senggol permasalahan, tapi saya ingin yang agak sedikit lebih dalam. Ya. Ini permasalahan dengan bank yang bersyariah. Ya. Kita tahu bahwa bank-bank yang bersyariah itu akarnya kebanyakan mudharabah atau apa itu kan, dengan mereka menyertakan bagi hasil, dan sudah jelas di situ misal ada seorang yang 100 juta, mereka jelaskan bagi hasilnya misal 20 juta, dan yang kalian angsur adalah segini. Nah, pertanyaannya, apakah itu sudah sesuai dengan syariat, ataukah ada sesuatu hal yang bersifat haram dan segala macam? Terima kasih. Barakallahu fiik. Pertama, dalam menghubungi lembaga keuangan syariat LKS itu tidak bisa kita pukul rata, yaitu yang pertama. Karena kalau seperti koperasi syariah itu banyak juga yang masya Allah mereka sangat mantep menurut saya, dan mereka sangat ketat sekali dalam penerbitan pinjaman misalkan atau bagi hasil, dan bisa ya sebagian koperasi seperti itu. Nah, tapi untuk lembaga-lembaga keuangan syariat memang kita perlu tetap berhati-hati. Saya katakan tetap berhati-hati. Kenapa? Karena masih ada penguasaan dari Bank Indonesia yang mengharuskan apa? Bank itu fungsinya adalah menerima, menyimpan, dan juga apa? Meminjamkan. Carilah keuntungan dari menampung, ya, yaitu dalam hal ini berarti meminjam. Kemudian dan carilah untung dalam mengkreditkan atau memberikan pinjaman. Itu inti dua pekerjaan dari bank yang ada di dunia ini dan juga Bank Indonesia. Berbeda kalau di Saudi. Kalau di Saudi bank itu sebagai perusahaan. Jadi kita dapatkan ada bank tapi dia itu usaha penjualan kambing. Bank dia juga usaha misalkan ayam, ternak ayam. Bank usaha properti, bank jualan mobil. Memang dia itu sebagai unit usaha. Nah, jadi situ zahirnya pun kita bisa lihat gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan kalau di Indonesia dengan koperasi syariah. Koperasi syariah itu bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kalau dalam perbankan, saya pernah mendengar ya, ada beberapa produk yang bisa seperti itu kan. Ya hanya saja kita katakan terkadang hukumnya pun per cabang juga berbeda-beda gitu. Jadi kita tidak bisa pukul rata untuk semua bank syariah ya. Dan tapi kita perlu berikan keprihatinan bahwasanya banyak customer service yang melayani. Harusnya kan kalau misalnya ke pasar saja butuh ilmu ya, menjadi customer service di bank syariah itu harusnya apa? Ustadz, harusnya seperti itu kan? Ya tidak. Harusnya sebagai CS itu yang melayani, dia harus paham akad-akad. Nah, ini juga kacau kalau misalkan sampai tidak bisa menjelaskan akad, ya. Maka di sini itu jauh, ya masih jauh dari harapan. Belum lagi adanya penelitian-penelitian yang katakanlah seperti itu belum bisa berjalan, ya belum bisa berjalan penuh. Tapi kalau misalkan kita katakan mana yang lebih utama, kita nabung di bank konven apa bank syariah, kita katakan kalau menabung pilihlah bank syariah. Karena walaupun bagaimana tetap dia itu mudaratnya lebih sedikit daripada bank konvensional ya. Contohnya kalau bank konvensional jelas-jelas halal haram digasak gitu kan. Kalau misalkan bank syariah dia tidak mau, cabang permodalannya harus yang halal, masih adalah penanaman modalnya juga begitu dikhususkan untuk yang halal ya. Walaupun memang kita katakan di dalam ini kita katakan sebaiknya hindari dulu ya berhubungan dengan
lembaga keuangan syariah, ya seperti itu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.